Penjelasan. Pasko menjelaskan kebenaran penting tentang diri Dianra yang sebenarnya. Dia menceritakan seluruh kisah hidupnya di depan mereka semua, mulai dari identitas aslinya sebagai seorang leader mafia hingga seluk-beluk keluarganya. Dia tidak merasa takut menjelaskan hal itu pada mereka semua, sebab hanya sekali lihat saja dia yakin kalau orang-orang di sana adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Seluruh kejadian di masa lalu dia jelaskan dengan sangat detail, dan mereka semua mendengarkan dengan seksama tanpa menyela dan memotong pembicaraan serius itu. Bahkan Otnel dan si kembar yang baru tiba juga ikut memperhatikan pembicaraan mereka dan mengikuti semuanya dengan tenang. Jadi Dianra, kamu adalah adik kandung kakak. Nama kamu Sharon Lily Hares. Kamu saudara seayah dan seibu kakak. Maaf baru mengungkapkannya sekarang. Kakaknya takut terjadi apa-apa dengan dirimu, ucap Pasko sambil menunduk setelah menceritakan hal itu. Pasko tak berani menatap mata Dianra. Dianra terkejut bukan main mengetahui semua fakta tentang dirinya. Apa ini benar? Aku tidak sedang bermimpi kan? Jadi aku punya keluarga kandung, ucap Dianra dengan mata berkaca-kaca sambil menatap Pasko dan David secara bergantian. Iya sayang, dia kakak kandungmu. Kamu punya keluarga yang selama ini berpikir kalau kamu sudah meninggal, ucap David. Dia menggenggam tangan istrinya dengan erat. Benarkah? Jadi Kak Pasko kakak kandungku. Wah, kakak kenapa baru bilang sekarang? Tangis Dianra pun pecah. Dia spontan memeluk Pasko dengan air mata bahagia, bukan air mata kesedihan. Dia bahagia mengetahui fakta kalau dia memiliki seorang kakak. Hiks, pantas saja aku merasa tenang kalau ada Kak Pasko. Wah, kakak ternyata kakak kandungku, rengek wanita itu. Pasko tersenyum mendengar rengekan adiknya. Hatinya akhirnya bisa lega setelah menyampaikan itu semua. Setidaknya masalah identitas aslinya sudah teratasi dan sekarang tinggal menuntaskan para pengganggu di Jerman. Sudah, jangan menangis lagi, kau jelek kalau menangis, goda Pasko. Hai, aku cantik tahu, ucap Dianra yang kini memeluk erat sang kakak. Begitu juga dengan Pasko. Hatinya lega bisa menjelaskan itu semua. David dan yang lainnya tersenyum melihat mereka. Luna melirik Ken, begitu juga dengan pria itu. Mereka mengingat bagaimana mereka juga dulu dipisahkan oleh kejadian di masa lalu. Kau yang paling cantik dasar cengeng, ejek Pasko, namun Dianra tetap tersenyum. Dia bahagia dengan kenyataan bahwa dia memiliki seorang saudara kandung. Tunggu dulu, kenapa kita seperti mengalami deja vu ya? Celutuk Panya. Iya kau benar Kak, Luna dan Kak Ken juga dulu mengalami hal yang sama. Wah, ternyata generasi penerus kita melanjutkan kejadian di masa lalu kita ya. Haha, ucap Andin sambil tertawa. Wah, kalian benar, aku dan Mika menikah juga karena kesalahan satu malam dan sama-sama dibuat minuman obat perangsang. Wadaw, dan David juga mengalami hal itu. Ya ampun, ternyata buah jatuh gak jauh dari akarnya. Haha, celutuk Aiden dengan penuh semangat. Pria itu masih saja berkobar-kobar. Peletak, pelankan suaramu ikan sarden. Kau hampir membuatku kehilangan gendang telingaku, celutuk Bima yang duduk di samping Aiden. What? Jadi aku ada karena obat perangsang dong, pekik Aurel. Ya memang begitu Dokter Aurel, hahaha, ucap mereka serentak sambil tertawa melihat wajah kaget Aurel. What the? Kalian topcer? Apa aku akan mengikuti je? Belum sempat Aurel menyambung kata-katanya, mereka memotong ucapan gadis itu. Tidak akan terjadi dokter, ucap mereka serentak. Ya aku tahu itu, hal itu tidak akan terjadi, kekeh Aurel. Mereka semua bercerita, sangat jarang mereka bisa berkumpul sekaligus seperti ini. Terkadang beberapa dari mereka memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun karena menyambut menantu pertama dari keluarga besar itu, mereka menyempatkan diri mereka untuk memberikan sambutan yang hangat bagi Dianra. Terlebih lagi David sudah menceritakan kisah hidup Dianra sebelumnya. Tanpa terasa hari yang mereka lewati terasa cepat berputar. Masing-masing keluarga sudah kembali ke aktivitas mereka masing-masing, sehingga kediaman keluarga besar Park mulai tampak sepi. Hari baru kembali lagi untuk mereka lewati. Di dalam rumah besar itu kini ada keluarga Park, David dan teman-temannya, Joy, Kiel, Gara, dan Karina.
Ken dan Farrell membawa Rose untuk liburan seperti yang mereka rencanakan sebelumnya. Rose mengalami kelumpuhan total yang tidak akan bisa disembuhkan seumur hidupnya, mengingat usianya yang sudah renta. Ken dan Farrell merawat wanita itu dengan penuh kasih sayang. Takkan mereka biarkan wanita kesayangan mereka merasa kesepian dan bersedih hati. Salin dan Wima sama-sama mengurus bisnis mereka, sedang Gara tetap tinggal di rumah dengan alasan ingin istirahat dan menjaga Kiel dan Karina. Dari semua saudara mereka, Kiel dan Karina paling dekat dengan Gara. Alasannya karena Gara paling tidak bisa membiarkan kedua adiknya itu kesepian. Dia pria dengan sejuta pesona dan memiliki hati paling lembut. Dia membantu Luna dan Gama mengawasi Kiel dan Karina selama di perkuliahan. Bahkan dia sampai dijuluki bodyguard tampan oleh teman-teman kampus kedua bocah itu. Aiden dan Mika juga memiliki pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Bukannya tak menghargai menantu mereka, tetapi keduanya tengah merencanakan perayaan pernikahan anak dan menantu mereka tanpa sepengetahuan keduanya. Sedangkan Aurel kembali ke habitatnya di rumah sakit. Vanya dan Alex kembali ke London pagi itu karena anak mereka kembali berulah. Mereka dilaporkan merusak pekarangan kampus. Tingkah kedua anaknya memang benar-benar meniru sifat papi mereka. Tapi Vanya dan Alex selalu mendukung mereka, tentu saja karena keduanya punya alasan yang tepat melakukan hal itu, apalagi di sana mereka menutupi identitas mereka. Mark dan Andin juga kembali ke aktivitas mereka seperti biasa, sama halnya dengan kedua anak mereka yang sedang meniti karir mereka di negeri itu. Sayang, besok kami akan kembali ke Jerman, mungkin kita tidak akan bertemu selama beberapa minggu, tapi aku akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan di sana dengan cepat, ucap David yang tengah memijit kaki istrinya di ruang santai. Di sana juga ada Farrell, Arnold dan Pasco serta Joy, sedangkan Joel tengah molor di kamar, sudah kebiasaan pria itu. Besok, baiklah tak apa, tapi cepat pulang, ucap Dianra yang sudah bisa melepas suaminya pergi meski hatinya ingin tetap ikut. Kau tidak apa-apa kan? Tanya David. Cih, Dianra berdeci, aku bisa apa? Aku juga tak mau anakku dalam bahaya, dan aku malah membuatmu kerepotan, jawab Dian sambil mengerucutkan bibirnya. Aku akan cepat, ucap David yang masih memijit kaki istrinya dengan lembut. Cak, hati-hati di sana, jangan sampai terluka, ucap Dianra. David tersenyum, dia mengangguk paham. Pete, wanita itu mengunjungi perusahaanmu bersama dengan Besara. Tak kusangka dia akan bermain secepat itu, ucap Pasco yang tengah memeriksa keamanan di perusahaan David. Syukurlah kita langsung membawa Dianra ke tempat ini, ucap Arnold sambil menunjukkan sebuah video dari laptop yang dipegangnya. Apa? Kurang ajar? Geram David sambil mengempalkan kedua tangannya saat melihat video di mana segerombolan orang berpakaian hitam menyelinap masuk ke dalam rumah yang mereka tempati dulu. Mereka masuk di malam hari di mana David yang lainnya berangkat ke Jerman. Apa rumah kalian semudah itu dibobol? Ucap Farrell yang juga ikut melihat video itu. Itu hanya sebuah rumah sederhana, Kak, belum dilengkapi dengan sistem keamanan, ucap David yang diagukan oleh Farrell. Aku jadi khawatir, ucap David sambil memandang istrinya. Jangan khawatir, cepat selesaikan urusan kalian di sana. Aku akan melindungi Dianra di sini, ucap Arnold dengan wajah menyeringai. Auranya benar-benar berbeda. Tanpa mereka sadari, Luna mengawasi mereka dari kamera CCTV, lebih tepatnya mengawasi Arnold dengan mata berkaca-kaca.